Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Handayani, MPR 101201446 dari kelas Manajemen C6, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah ekspor dan impor. Nah, di sini saya akan menganalisis UMKM pada keripik tempe. Pertumbuhan terkait manajemen SDM. Di sini apa sasaran yang ingin dicapai dari kondisi SDM yang ada, baik karyawan atau pemilik? Yaitu sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawan dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator terkait sasaran tersebut? Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Indikator penilaian kinerja pegawai. Yang pertama, tanggung jawab peran. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Yang keempat, kuantitas hasil. Yang kelima, kehadiran. Yang keenam, kerjasama tim. Yang ketujuh, inisiatif. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Untuk mencapai indikator tersebut sebagai langkah action plan atau tindak lanjut. Langkah apa yang perlu diambil? Perlu diadakan pelatihan apa? Siapa lembaga penyedia pelatihannya? Pelatihan atau training merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta meningkatkan profesionalitas karyawan. Namun, bagaimana sesungguhnya cara mengukur efektivitas pelatihan yang paling baik? Secara garis besar, ada 3 hal yang biasanya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program pelatihan. Yang pertama adalah pembentukan pola pikir atau mindset karyawan. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta sikap karyawan. Dan yang terakhir adalah perilaku karyawan yang telah berubah menjadi lebih efektif dan lebih mendukung visi dan misi. Ada 4 cara mengukur efektivitas pelatihan. Yang pertama, penilaian kinerja karyawan pra-training. Yang kedua, monitoring pelaksanaan program training. Yang ketiga, monitoring efektivitas training. Yang terakhir, pencatatan lembaran penilaian. Mencatat hasil kinerja karyawan setelah pelaksanaan training sangat penting untuk mengukur efektivitas pelatihan, yaitu manajemen operasional. Erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki perusahaan, bisnis yang memiliki basic teknologi modern, jelas akan lebih mampu bersaing dan bertahan. Sebaliknya, perusahaan tidak menggunakan teknologi akan sulit berkembang. Seperti contohnya adalah penggunaan perangkat lunak pada manajemen operasional dalam membantu proses produksi yang saat ini referensinya masih sangat terbatas. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan bisnis. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan pada UMKM keripik tempe. Yang kedua,
membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Yang terakhir, membantu memotivasi karyawan. Manajemen ini membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja tersebut di bawah pengawasan manajer operasi hingga dapat bekerja sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerja juga akan diberi hadiah dan penghargaan sesuai kinerjanya. Sasaran yang ingin dicapai terkait teknologinya yaitu menyebarluaskan foto produk jadi keripik tempe ini lewat sosial media agar tujuannya menarik perhatian calon pembeli, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian dalam indikator untuk mengukur kinerja karyawan, dan memiliki mesin pengolahan bahan baku dengan standar teknologi tertentu, yaitu untuk mempermudah karyawan saat pengolahan pembuatan keripik tempe. Apa tindak lanjutnya dengan UMKM keripik tempe ini, yaitu UMKM keripik tempe ini perlu bekerja sama dengan mitra bisnis lain karena UMKM keripik tempe ini banyak kemajuan dalam berbisnisnya dan banyak pelanggan yang menyukai produk keripik tempe ini. Apa sasaran yang ingin dicapai oleh UMKM terkait penguasaan pasar? Tujuan dan manfaat melakukan segmentasi pasar atau market segmentation. Yang pertama, untuk mempermudah dalam membedakan pasar. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Yang keempat, lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Yang terakhir, lebih mudah dalam mengevaluasi target dengan rencana bisnis. Segmentasi pasar dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi ada beberapa manfaat yang ingin didapatkan oleh suatu bisnis. Di antaranya yaitu, yang pertama, dapat merencanakan produk dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga, menyalurkan modal ataupun usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis. Yang keempat, penjual akan berada pada posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmen. Yang kelima, penjual dapat memberikan wawasan untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. Yang keenam, dapat memilih media iklan yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikan dengan baik. Yang ketujuh, sebagai acuan dalam evaluasi bisnis. Yang kedelapan, segmentasi pasar sebagai pembanding di pasar dan di kompetitor yang sama. Yang terakhir, dapat memberikan strategi komunikasi yang baik dan efektif. Segmentasi pasar pada UMKM keripik tempe ini yaitu mengambil segmentasi harga, yaitu dengan menggunakan segmentasi harga dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen. Kita pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Tetapi UMKM pada produk keripik tempe ini masih termasuk harga rendah.
Indikator UMKM keripik tempe yaitu makanan ringan terbuat dari kacang kedelai yang dipasarkan untuk momen berkumpul bersama keluarga. Apa tindak lanjutnya terkait strategi penetrasi pasar, yaitu membangun kerjasama dengan karyawan dan mengelola UMKM keripik tempe ini dengan lebih maju lagi dan banyak pelanggan yang menyukai produk-produk keripik tempe ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata